Hari ini kita ingin melakukan tes soal matematika tentang materinya tentang transformasi fungsi. Kita melaksanakan tes terdiri dari 40 soal untuk tes pilihan ganda ada 15 soal, kemudian menjodohkan 10 soal, selanjutnya benar salah 10 soal dan esai singkat ada 5 soal. Kemudian nanti setelah kita melaksanakan tes ada namanya non tes, ada wawancara dan observasi. Jadi kita mulai. Waktu yang kita gunakan karena ini terdiri dari 40 soal, maka kasih waktu sekitar 60 menit. Nanti karena ini ada tentang soal selanjutnya. Setiap waktu itu setiap tentang satu paket ini nanti bagian ada yang mengajarkan saya dulu, ada yang mengajarkan dulu, atau mungkin mengajarkan dulu. Ya, itu yang pilihan ganda, dan bukan tentu pilihan ganda. Misalnya si Susan mengajarkan saya juga, atau mengajarkan pilihan ganda tidak apa-apa. Kamu pakai peralatan tadi, buat kamu kelas.
sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silakan kumpul. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan untuk tes yang satu lagi, yaitu namanya non tes, untuk wawancara, observasi, dan angket. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Silakan kumpulkan dulu. Kita lanjutkan untuk instrumen validasi non-tes. Ini non-tes ini ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua angket, dan yang ketiga observasi. Jadi nanti kalian sebagai peserta tes nanti memvalidasi hasil dari tes tadi. Jadi sesuaikan dengan pertanyaan yang ada, tinggal kamu kasih penilaian sesuai dengan apa yang ditanya pada saat tes tadi. Misalnya materinya sesuai atau tidak, kemudian kesulitan soal tadi bagaimana poinnya, skornya 1 sampai 4. Jadi kalau baik sekali poinnya 4, kemudian kalau kurang baik atau yang paling rendah nilainya adalah 1. Kita bagikan, nanti sesuaikan dengan instrumen masing-masing, karena masing-masing orang beda yang dinilai. Nanti di belakangnya ada yang nama sama tanda tangan siapa yang sebagai validasinya, ya. Cerita. Tapi jangan di video ya. Cara apa ya? Baik Anggi, kita lanjutkan untuk butir pertanyaan wawancara. Jadi Bapak ingin mewawancara mengenai tentang materi yang sudah kita uji coba tadi untuk tes baik secara pilihan ganda, menjodohkan, benar salah maupun disensingkan. Kita coba wawancara. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana pendapat kamu tentang materi transformasi fungsi dalam pelajaran matematika tadi? Menurut saya, materi transformasi fungsi di matematika ini merupakan salah satu materi yang paling menarik, karena kita dapat menghitung pergeseran dan kita dapat menggambarkan grafik-grafiknya, sehingga itu sangat menarik untuk dipelajari. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu merasa tertarik untuk mempelajari transformasi fungsi, dan jelaskan mengapa? Tertarik karena itu tadi Pak, kita dapat menghitung pergeserannya itu, terus kita dapat menggambar grafiknya, terus juga kita bisa mencerminkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya yang ketiga, ketika menemui kesulitan dalam memahami transformasi fungsi, apa yang biasanya kamu lakukan? Biasanya kalau belum paham tentang materi itu, ditanyakan lagi Pak kepada guru mata pelajarannya, atau kita mencari referensi lain seperti di buku atau internet. Mungkin ke perpustakaan ya? Buku di perpustakaan. Ya. Kita lanjut ke nomor 5. Menurut kamu, apakah belajar transformasi fungsi penting
jelaskan alasannya. Iya, sangat penting Pak. Karena kan transformasi fungsi itu tuh kita dapat menghitung sebuah pergeseran misalnya Pak ya. Nah, kita itu bisa mencerminkannya di kehidupan sehari-hari kita, sehingga itu sebuah materi yang sangat penting. Berikutnya yang keenam, bagaimana peran guru dalam membantu kamu tetap termotivasi belajar matematika, khususnya transformasi fungsi? Itu guru itu dapat memotivasi kita dengan memberikan materi yang menarik Pak, misalnya dengan sebuah gambar-gambar atau animasi-animasi yang menarik, sehingga kami lebih termotivasi untuk semangat belajar mengenai materi transformasi Ada fungsi. grafiknya ya. Lanjutkan yang ketujuh, apakah dukungan dari teman atau keluarga membuat kamu lebih semangat belajar materi ini? Iya Pak, penting. Kemudian yang ke-8, bagaimana pendapatmu tentang penggunaan media pembelajaran, misalnya ada grafik, digital, animasi, atau video ya, dalam memahami transformasi? Itu sangat menarik Pak, karena itu membuat kami merasa lebih tidak bosan. Jadi kami lebih bersemangat Sehingga lebih mudah untuk memahaminya ya. Iya. Yang ke-9, apa kendala atau hambatan yang sering kamu alami saat belajar transformasi fungsi? Mungkin ada saatnya kami kurang paham Pak mengenai materi tersebut, sehingga jika kami tidak paham, biasanya kami menanyakan materi itu, menanyakan kembali ke guru mata pelajarannya untuk dijelaskan ulang. Untuk dijelaskan kembali ya. Kemudian yang terakhir, menurutmu bagaimana sebaiknya guru mengajar agar kamu lebih termotivasi dalam belajar matematika? Menurut saya, agar kami lebih termotivasi itu seharusnya guru itu menjelaskannya dengan suasana yang mengembirakan Pak, sehingga kami itu tidak bosan untuk belajar pelajaran tersebut. Jadi kami lebih termotivasi. Termotivasi untuk belajar matematika ya. Oke, terima kasih ya. Ya. Selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpul dulu. Kumpul. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kita telah melakukan pembuatan video untuk tes, baik tes pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, dan isian singkat, serta non-tes yang berupa angket, kemudian observasi dan wawancara. Mudah-mudahan dengan hasil yang telah kita laksanakan akan berpengaruh baik, dan mudah-mudahan akan menjadi suatu motivasi yang lebih untuk belajar, terutama matematika dalam materi transformasi fungsi, dan mudah-mudahan semoga harapannya prestasi dan motivasi belajar tetap meningkat di masa-masa yang akan datang. Semoga kita semua bisa berhasil. Itu saja yang Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih lebih dan kurang, mohon ampun pada Allah, mohon ampunannya. Pada kalian semua mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.